berbahagia ya. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi, sampai kapanpun itu. Entah bertemu secara kebetulan, atau memang sudah ditakdirkan oleh semesta untuk kita bertemu kembali lagi. Bukan aku membencimu, tapi aku hanya takut berharap kamu kembali lagi. Aku sudah sangat tenang, tidak mendengar kabar tentang dirimu dan tidak melihat dirimu lagi. Semoga semesta mengerti keadaan diriku ini yang telah melewati beribu macam proses yang amat berat ini. Berbahagialah selalu. Jangan pernah mengkhianati siapapun lagi, karena tidak semua wanita akan masih tetap mencintaimu meski beribu luka yang selalu kau berikan. Aku dipaksa mundur oleh keadaan, di mana hati dan mentalku harus menjadi korban ketidakbaikan semesta. Aku dituntut untuk menjalani sebuah proses, di mana ada patah hati terbesar yang mengikuti. Dipaksa memahami situasi yang aku pun sempat membenci itu semua. Dan parahnya, diharuskan untuk mengalah demi kebaikan sesama, yang padahal aku sempat marah pada dunia. Mentalku dihancurkan, hatiku dipatahkan, rumahku hilang tak bersisa. Lalu ketika ada pada jurang yang paling dalam, orang yang selama ini dibersamaiku justru sedang menari di atas kebahagiaannya, menikmati leganya dan membebaskan dirinya, tanpa sedikit pun memikirkan keadaanku setelah pemergiannya. Kini semua terasa berat. Banyak cerita yang harus dipendam rapat seorang diri. Air mata yang terus jatuh di setiap malam sunyi. Isak tangis yang tertahan agar tak ada orang lain yang mendengar. Senyum yang dipaksakan agar terlihat baik-baik saja. Tawa yang terlihat bahagia padahal penuh derita. Lebih memilih untuk diam daripada banyak bicara. Menghindar, menutup diri dan menyendiri menjadi pilihan untuk sebuah penyelamatan diri yang sudah amat rapuh. Banyak yang berubah dan dipaksa diubah karena keadaan yang tidak bersahabat. Terkadang perasaan rindu untuk berbagi itu muncul. Rasanya sudah terlalu sesak untuk dipendam. Tapi kemudian sadar semua tak lagi sama. Tak ada lagi tempat terbaik untuk berbagi cerita. Tak ada lagi sosok manusia yang menjadi tempat favorit untuk berbagi cerita, yang hadir untuk mendengarkan dan menguatkan. Kini yang tersisa hanya diri sendiri dan Sang Pencipta. Dari semua rasa takutku, kulawan semua rasa traumaku. Ku tahan semua sakit di hatiku, dan
Aku diam dalam semua amarahku. Aku bersembunyi dari semua kecewaku. Aku tertawa di balik semua tangisku. Sehancur inikah duniaku, hingga aku harus terus menjadi badut lucu bagi para pembantai mentalku. Sekejam inikah duniaku, hingga aku dipaksa terus sehat dan tertawa dalam luka dan tangisanku. Jiwaku sedang porak-poranda, hatiku sedang berduka, tapi wajahku tetap menampakkan senyuman paling indah. Bukan sedang berpura-pura bahagia, hanya sedang berusaha untuk tangguh. Tak ada tangis kecuali dalam kesendirian, tak ada harap kecuali pada kepasrahan. Wahai hati, bersabarlah. Semesta pasti meluaskan segala apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Kau tahu, kau pernah menjadi amin paling serius di setiap doa-doaku. Kau pernah menjadi alasan kuatku untuk bernegosiasi dengan Tuhan di sepertiga malam. Dan kau pernah menjadi satu-satunya alasan kenapa aku mengecewakan banyak hati. Sampai pada akhirnya aku tiba di fase apapun yang terjadi, terjadilah. Dan siapapun, itulah yang terbaik. Namun percayalah, sebelum akhirnya aku terbiasa tanpamu, aku pernah hampir gila melawan rinduku. Aku pernah sakit karena menahan diri untuk tidak mencarimu. Dan aku pernah begitu terluka melewati hari tanpa dirimu. Sampai pada titik terbiasa dengan ketidakhadiran dirimu lagi. Jadi, mohon jangan kembali sebagai apapun lagi dalam hidupku. Untuk aku yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit yang kian melepuh, aku paham rasanya bertaruh sampai tertunduk bersimpuh. Betapa setengah matinya aku mengobati goresan luka yang menyayat hati. Dan aku paham rasanya terbunuh tapi tidak mati. Untuk aku, semoga saja bisa kembali menata hati yang rapuh menjadi utuh. Bisa kembali bernafas lega tanpa sesak mendera. Sebab aku ingin hidup semestinya, bahagia tanpa berdusta, tersenyum tanpa pura-pura. Lupakan tentang aku yang pernah memohon untuk tidak pergi. Sekarang pergilah, aku melepasmu. Setidaknya hiduplah bahagia agar hancurku tak sia-sia. Aku pikir akulah perempuan paling beruntung di dunia karena memiliki seorang kamu yang bersedia memilihku. Meski banyak yang jauh lebih menarik di luar sana. Kupikir di matamu aku sudah menjadi perempuan paling berharga.
yang bisa kamu banggakan pada siapa saja. Bahkan, kupikir aku adalah satu-satunya rumah yang akan selalu menjadi tempatmu menetap sampai selamanya. Kamu laki-laki yang mengajariku tentang banyak hal, tentang rasa sabar dalam menunggu, lalu tentang titik tertinggi mencintai adalah dengan mengikhlaskan. Semua tentangmu membuat candu. Dipertemukan denganmu adalah hal yang tidak pernah aku bayangkan. Kamu membuat aku jatuh cinta yang teramat dalam dan mati rasa setelahnya. Kamu laki-laki yang aku cintai secara tiba-tiba. Dan sekali lagi dari kamu, aku harus belajar cara melupakan dan mengikhlaskan.